saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Dede, blak-blakan mengaku tak tenang karena telah memberikan keterangan palsu yang diperintahkan oleh Ibtu Rudiana pada tahun 2016 silam. Tetapi kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, menuding ucapan Dede adalah fiktif belaka. Misteri pembunuhan Vina dan Eki pada Agustus 2016 silam memasuki babak baru. Saksi kunci di persidangan 8 tahun lalu, Dede muncul ke publik. Dede mengaku hanya mengikuti skenario dan tak tahu menau akan kejadian sebenarnya. Ia ikut arahan Ibtu Rudiana dan saksi lain bernama Aep. Dede pun merasa tak tenang karena keterangan yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan hingga persidangan adalah tidak benar. Sontak, kesaksian Dede terbaru dibantah oleh pihak Ibtu Rudiana. Tim kuasa hukum menganggap pernyataan Dede adalah fitnah belaka. Mereka juga akan mengambil tindakan tegas terhadap Dede karena dinilai telah mencemarkan nama baik Ibtu Rudiana. Dalam putusan pengadilan yang menjebloskan para terpidana kasus Vina, nama Dede disebut sebagai teman Aep. Mereka kala itu mengaku melihat sekawanan geng motor melempari batu sambil memburu Eki yang membonceng Vina di Talun Cirebon. Saling tuduh dan silang pendapat terus bergulir. Ucapan siapa yang benar adanya dan sesuai fakta? Ya, Dede mengungkapkan, pemirsa, ini saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dede akhirnya angkat bicara. Dede mengungkapkan dirinya tidak mengenal para pelaku. Dede menceritakan pertemuannya dengan saksi Aep dan Rudiana. Dede juga menyatakan dirinya tidak mengetahui sebenarnya mengenai peristiwa tersebut. Berikut adalah penjelasan dari Dede dalam tanya jawab dengan Ketua Umum DPN Peradi, Oto Hasibuan. Oke, setelah kantor-kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Ya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa nih? Baju preman atau baju? Baju preman sih, Pak. Baju biasa. Tertulis sih. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana, ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Aep. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu, Pak. Dia polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya. Oh, intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep Rudiana, ya bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Ya, sejumlah pihak kuasa hukum dari Ibtu Rudiana dan juga Dede yang pernah menjadi saksi ini akhirnya angkat bicara, tapi pernyataan kedua pihak ini sama-sama membingungkan oleh publik. Mana yang benar, apakah juga bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang? Kita akan hadirkan perbincangannya pagi hari ini. Sudah ada di studio Ibu Elsa Syarif, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Elsa.
Kemudian juga sudah ada Bang Tengku Nasrullah, pakar hukum pidana. Selamat pagi Bang Nasrullah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian juga wabarakatuh. sudah bergabung bersama kami, sudah ada Bang Jutek Bongso, kuasa hukum dari terpidana kasus Vina. Selamat pagi Bang Jutek Bongso. Selamat pagi, Mbak Elsa, Bang Sudrolo. Ya. Selamat pagi. Saya mau ke Bang Jutek. Bang Jutek, kemarin dari kuasa hukum Ibtu Rudiana sudah menyampaikan sejumlah poin begitu, fakta-fakta yang disampaikan di tahun 2016, bahkan ada 3 somasi yang diberikan juga kepada 3 orang begitu, yakni ada Liga Gaga, ada juga Dede, dan juga satu lagi ada siapa Bu Elsa? Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi. Dari sisi Bang Jutek menanggapinya seperti apa? Karena kan memang pernyataan dari terpidana ini sangat berbeda dengan pernyataan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana. Baik, selamat pagi, Permisa. Kami memang mengikuti ya dan juga menyampaikan perkembangan dari hari ke hari terhadap kasus Vina dan Eki ini ya, cukup menarik. Saya melihat bahwa kesaksian Dede kemarin pengakuannya di Dewan Pimpinan Nasional Pradi ya, itu sangat signifikan terhadap upaya kami untuk menghadirkan novum. Karena dari kesaksian Dede dan Aib yang pertama inilah yang memberitahukan kepada Pak Aibtu Rudiana saat itu, lalu dilakukan penangkapan, lalu dilakukan interogasi, lalu diserahkan ke reskrim, dan dicari saksi-saksi yang mendukung, muncul Liga Akbar, muncul sekian puluh saksi lain, sehingga para terpidana dihukum, divonis dari tuntutan hukuman mati menjadi seumur hidup. Dari sisi kasusnya saja, dari awal kami menemukan banyak kejanggalan. Dari sisi prosedur formilnya pun kami menemukan banyak kejanggalan yang akan kami lampirkan nanti. Ya, kekeliruan apa saja itu kami akan urai nanti. Banyak sekali yang kami temukan. Kami juga bingung ya saat itu bagaimana kasus ini kok bisa sampai P21 dan disidang. Terus terang kami sebagai praktisi hukum pun banyak bertanya gitu kan. Tapi sudahlah, karena ini sudah putusan Mahkamah Agung dan inkrah sampai ke Mahkamah Agung kasasi, kita hormati saja karena kita tidak boleh mempersoalkan apa yang sudah diputuskan, tapi kita akan koreksi ya. Kita harus mengakui bahwa itu keputusan sudah inkrah dan sudah dijalankan 8 tahun oleh klien kami. Persoalannya timbul dengan pencabutan keterangan Dede dan juga berapa minggu lalu oleh Liga Akbar ya. Ini hanya ada 3 saksi yang menyatakan peristiwa ini ada loh, Mbak. Ya, ini kami mau terangkan. Pertama dari Aib, kedua dari Dede, ketiga Liga Akbar yang mengaku bersama-sama dengan Eki dan Vina saat itu berangkat dari Cirebon. Ya, nanti kami beberkan peran Liga Akbar dan apanya, itu karena bukan klien kami, tapi kami sudah mendapatkan kesaksian dan pernyataannya. Ya, kemudian bahwa Dede sekarang ini mencabut ya keterangannya. Otomatis peristiwa yang melihat dan mengaku melihat adanya peristiwa perlemparan batu, kejar-kejaran geng motor, sehingga terjadi pembunuhan dan perkosaan itu hanya tinggal saudara Aib, ya. Apakah ini tidak signifikan? Ditambah lagi dengan tidak berhasilnya diungkap 3 DPO, ya kan? Yang belakangan kita tahu bahwa Andi dan Dani pun dinyatakan fiktif. Tentu ini konstruksi hukumnya menurut saya secara hukum ya, ini pasti sudah harus kita tinjau kembali, dan ini udah nggak mungkin atas dasar konstruksi hukum yang demikian mereka dihukum seumur hidup. Sangat berat loh buat mereka. Demikian itu yang kami mau tegakkan, keadilan itu yang selalu saya sampaikan. Demikian, Pak. Oke, baik. Saya ingin ke Bu Elsa. Bu Elsa, kalau kita lihat pernyataan dari Bung Pitra juga, tim kuasa hukum juga, bagian dari tim Anda juga, mengatakan apa yang dikatakan Dede ini fitnah begitu ya, tidak benar begitu. Tapi kalau kita lihat secara logika hukumnya, seorang Dede ini yang sebenarnya tidak punya kepentingan lagi nih untuk bisa memberikan keterangan begitu. Artinya kan kalau dia memberikan keterangan ini, dia sekarang posisinya jadi yang tersorot sekarang. Nah, dasarnya apa? Menyebut bahwa apa yang dikatakan Dede ini sebagai sebuah fitnah. Ya, jelas kan namanya kesaksian di pengadilan itu kan semua di bawah sumpah ya. Dan misalnya dicabut. Ini kan
putusan hakim itu kan berdasarkan persesuaian fakta yuridis, persesuaian dari saksi-saksi, ahli dan juga terdakwa dan bukti-bukti. Jadi kalau dicabut ini belum tentu yang lainnya bisa sesuai, karena beberapa saksi seperti Aep dan yang lain-lain itu sudah dalam LPSK dan menjadi klien kami. Jadi kalau dicabut perintilan-perintilannya tidak menjadi satu rangkaian yang bisa membebaskan itu ya, tapi terserah hakim ya. Itu memang nama usaha dari seorang kuasa hukum, saya menghormati saja. Tetapi konsekuensi dari Liga Akbar maupun Dede mencabut keterangannya yang sudah 8 tahun yang lalu di bawah sumpah, kok baru sekarang dia melakukan itu, tentunya konsekuensinya memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ya, dan juga menyatakan bahwa itu saran dan pengarahan dari klien saya. Lah klien saya itu cuman itu Rudiana dan itu bahkan saat itu ya? Lebih rendah lagi kan, sekarang aja baru itu. Jadi waktu dulu lebih rendah lagi, dan kemudian kan ini perkara hanya 3 hari di Cirebon, tapi kan diambil alih oleh Polda Jawa Barat dan kepangkatan dari Direskrim itu adalah Kombes. Mana bisa dia cawe-cawe ke sana? Dan hal-hal itu itu tidak sesuai dengan hierarki dan hukum. Ya, jadi kami memperingati kemarin karena kan peraturan dari Kapolri, hal-hal yang disebarluaskan secara media yang membuat suatu framing, menjadikan ujaran kebencian pada klien kami yang notabene-nya yang faktanya adalah seorang korban. Korban anaknya meninggal dan meninggal dengan tidak baik-baik, itu hancur badannya, mukanya digebukin jadi kayak bakso gitu ya. Dan kemudian ada kelemahan ya, kelemahan saya bilang bukan kesalahan, kelemahan dianggap itu dibikinlah rekayasa oleh pembunuh-pembunuh ini seolah-olah kecelakaan. Tetapi sehingga pada waktu itu setelah tanggal 27 dikuburkan. Dikuburkan, tapi sebagai seorang penyidik dia melihat motornya utuh, lihat helmnya utuh, bagus, handphonenya bagus. Rusak, jadi kenapa anak saya rusak? Rusak, hancur lebur. Karena itulah dia berpikir, terus melakukan satu investigasi, dapatlah kabar dari Aep dan Dede. Baru dia tahu. Tolong ya, nanti kalau anak-anak kenal orang itu, tahu kenal sekali tidak, tapi saya tahu. Jadi BAP itu hasil dari pemeriksaan yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, bukan dari Ibnu Rudiana loh. Itu di Serse hanya 3 hari. Jadi dia setelah berpikir, menganalisa, terus tanggal 31 dia baru dapat kabar pemberitaan itu bahwa anaknya tuh saya mau minta keterangan sebelum ke Bang Nasrul, ke Bang Jutek. Bang Jutek, kalau melihat tadi keterangan dari Bu Elsa, tanggapannya seperti apa? Kalau memang dari sisi para terpidana ini memang benar, kenapa di pra-peradilan, kemudian sempat PK, bahkan kasasi ini semuanya mental, Bang? Kami mau sampaikan ya, bahwa kami juga baru mendapatkan bukti bahwa 2016 lalu bukan ditolak pra-peradilannya. Ya, tapi tidak pernah pra-peradilan di 2016 ditolak, itu tolong dicatat terhadap kasus Peggy ini, terhadap kasus 7 terpidana ini, ya 8 yang dihukumnya 8 tahun misalkan, itu gugur oleh karena sudah keburu masuk ke pengadilan dan mulai diproses di pengadilan. Jadi gugur, bukan ditolak, ya belum pernah diperiksa PK-nya. Prapitnya, itu informasi yang saya sampaikan. Ya, kami baru dapat ini petikan putusannya kemarin. Ya, karena kami bukan kuasanya waktu tahun 2016 lalu. Kemudian yang kedua, ya terkait dengan kesaksian Dede ini, apakah kita anggap dia main-main
hanya cari panggung atau dia menyampaikan kesaksian palsu atau apa, ya biar publik yang menilai. Dia sudah menyatakan dia siap menggantikan para terpidana di dalam penjara, ya, akibat kesaksian dia yang membuat para terpidana itu sudah 8 tahun mendekam. Sampai offline ya kami tanya loh sama Dede, Dek, kalau kamu siap dihukum yang seberat-beratnya akibat kesaksianmu, ini para terpidana ini berada seumur hidup dan sekarang sudah jalani 8, ya, ibunya dan kakaknya menangis dan ya ini offline ya, dia katakan apa? Siap Pak, ya kami siap. Bayangkan kalau dia main-main dan kesaksian ini tidak sebenarnya, ya buat apa dia? Ini logika yang kita pakai ya. Ini yang kami mau sampaikan. Baik. Tapi sudahlah, nggak apa-apa. Masing-masing punya apa pandangan, persepsi. Ya ini kan kita hukum ya, bukan soal kita pandangan kita pengadilan medsos ya, bukan. Tapi ini saya mau sampaikan kepada publik. Coba tunjukkan sama saya di Indonesia ini ada yang mau mengaku saya ini loh yang pembunuh. Dulu yang terungkap yang Sengon dan Karta itu kan karena ada pembunuhnya yang mengaku di penjara lalu diproses. Yang ini mudah-mudahan dengan pengakuan Dede dan siap menggantikan, ini mudah-mudahan ini akan terungkap. Saya pikir di Indonesia ini coba tunjukkan sama saya lah yang mengaku melihat itu dan siap untuk dihukum masuk ke dalam dan betul, dan itu ada apa namanya pasang badan gitu ya. Saya pikir nggak ada lah ya. Kalau saya lihat normal, yang ada mungkin dia larikan diri atau dia sembunyi, nggak berani keluar dan sebagainya. Tapi ini menurut kami ya, tapi silakan saja, namanya juga masing-masing kita akan membela kepentingan klien kita kan. Kami hanya ingin mencari novum sekali lagi. Kalau memang terpidana ini, klien kami ini bersalah, silakan mau dihukum naikkan jadi pidana mati pun tidak apa-apa. Tapi kalau mereka tidak bersalah atas apa yang mereka tidak lakukan dan peristiwa itu tidak ada, jangan gitu. Itu aja, Pak. Baik. Ya. Sudah tangkap Bang, maksudnya Bang Jutek. Oke. Bang Nasrullah, kalau kita lihat apa yang disampaikan nih, kita lihat sama-sama apa yang disampaikan oleh Dede, ia siap pasang badan, siap menggantikan, tapi kan implikasi hukumnya tidak semudah itu, Bang. Artinya meskipun dia mengaku begitu, kita tidak tahu siapa kemudian pelaku sebenarnya, meskipun dia mengaku begitu, memberikan keterangan palsu. Nah, apakah memang semudah itu bisa menggantikan? Nanti dibahas saja deh ya. Mohon izin Bang ya, kita harus jeda dulu. Kita kembali saat lagi, tapi di sini Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, sebelum saya ke Bang Nasrullah, kita sampaikan dulu informasi ini pemirsa. Setelah viralnya video pengakuan Dede di media sosial, tim kuasa hukum dari Ibtu Rudiana ini menyatakan mensomasi ketiga orang karena dinilai telah menyebarkan fitnah. Nah, ketiga orang itu adalah saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yaitu Dede, Liga Akbar, dan juga pemilik channel YouTube. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Roma Doni Nasution menyatakan pihaknya telah melayangkan somasi kepada 3 orang. Dan menurut Pitra, kesaksian Dede di kanal YouTube merupakan fitnah terhadap Ibtu Rudiana. Ketiganya diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Jika tidak, maka pengacara akan melanjutkan ke proses hukum. Kesaksian Dede merupakan saksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki viral di media sosial. Dede dan juga AF merupakan pihak yang memberikan kesaksian dalam kasus tersebut yang berakhir pada penangkapan para terpidana. Saudara Dede ya, yang menyatakan bahwasanya ya Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana. Itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Oke. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Dedi Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Ini. Oke. Terus yang ketiga, somasi terbuka kami ya kepada saudara Liga Akbar Cahaya. Oke.
per hari ini kami melayangkan dan menyatakan mengumumkan somasi terbuka kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Mohon maaf, saya koreksi. Kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Ya, pernyataan Dede di hadapan media ini berujung pada somasi dari pihak kuasa hukum Ibtu Rudiana. Nah, kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Dede, Bang Nasrullah, ia siap menggantikan posisi para terpidana bahwa ia telah memberikan keterangan palsu. Tapi kan prosesnya tidak semudah itu dalam kasus hukum ini. Apa yang mestinya dilakukan oleh pihak kuasa hukum dan juga si Dede pada khususnya? Ya, menarik apa yang Anda tanya, apa yang harus dilakukan oleh kuasa hukum. Saya ingin mengingatkan kepada semua teman-teman rekan saya kuasa hukum, termasuk senior saya Mbak Elsie Sarif, ya, agar kita tidak terjebak di dalam perang antar kuasa hukum. Perang opini kepada publik yang nantinya menyesatkan kebenaran dan keadilan. Jadi silahkan Anda semua saudara-saudaraku ini menegakkan hukum, membela kepentingan klien, tapi dalam batas yang sehat. Insya Allah suatu saat kita akan diuji diadili juga oleh Allah atas ketidakadilan yang kita buat itu. Nah, kemudian saya mau masuk ke case pertama. Menarik bagi saya ketika tadi dinarasikan adanya arahan dari Ibtu Rudiana. Saya tidak mengerti bagaimana bentuk arahan ini, ya. Apakah Ibtu Rudiana ini terlibat di dalam proses penyidikan atau tidak? Karena tadi Mbak Elsa bilang beliau kan bukan reserse gitu ya. Nah, terus kalau bukan reserse, ya berarti kan tidak terlibat di dalam reserse krim loh ya, krim mungkin reserse di tempat lain ya nggak ada masalah ya. Tetapi dalam kasus ini beliau tidak boleh terlibat dan ada di dalam pengarahan-pengarahan. Karena apa? Yang namanya penyidik itu tidak boleh konflik kepentingan dengan perkaranya. Karena ini korban adalah anaknya sendiri gitu ya. Karena konflik ada anaknya sendiri. Nah, saya tidak tahu bagaimana kebenaran itu harus diperiksa secara detail, secara jujur, secara benar. Jangan semua pemeriksaan juga ada rekayasa nanti, ya. Nanti kita menutup satu kebohongan dengan kebohongan lagi, tutup lagi dengan kebohongan, akhirnya penuh dengan kebohongan. Akhirnya orang bilang sudah sesat peradilan ini. Ya. Kapan rakyat kita mau percaya lagi? Kalau Anda para lawyer pun menyesatkan rakyat. Padahal nama kita lawyer ini sudah sangat sesat sekarang. Ayo kita bangkit, kita bangun kembali citra ini. Tadi sempat dikatakan oleh Bang Jutek bahwa sebenarnya kalau nanti posisinya Liga Akbar sudah mencabut keterangan, Dede sudah mencabut keterangan, terpidana ini ada yang sampai seumur hidup begitu ya. Lantas bagaimana? Cukup kuat nggak keterangan Aib saja begitu? Nah, sekarang saya mau masuk ke case ini, ya. Yang namanya seorang saksi, tidak sedikit loh fakta yang kita temukan di ruang sidang yang berbohong di ruang sidang. Tapi kita tidak bisa memproses dia. Karena ada tembok-tembok yang mau berhalangan dengan yang dihalangin. Karena apa? Untuk orang berbohong memberikan keterangan palsu di ruang sidang, ada ketentuan KUHP menyatakan bahwa hakim dengan penetapannya menetapkan dia memberikan keterangan palsu. Nanti oleh jaksa penuntut umum diproses kasus sudah. Selama hakim tidak menjatuhkan sanksi dia memberikan keterangan palsu di ruang sidang, kita nggak susah mengitukan. Nah, tolong diingat ini saya memberikan pembelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia, ya. Ada pasal di KUHP saya lupa 242 kalau nggak bukan sekitar 242. Setiap orang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan, dia dihukum 7 tahun penjara. Tapi itu ada proses sendiri ya? Dia lewat proses. Tetapi kalau keterangannya itu justru memberatkan terdakwa dalam perkara pidana, keterangan sampai 9 tahun. Nah, tolong hati-hati juga ini kalau Dede ini ya, Anda sudah memberikan keterangan palsu kalau memang benar Anda mengatakan itu arahan dulu. Dan dia mengakui bahkan kan? Ya, kalau memang benar Anda diancam 9 tahun penjara karena keterangan Anda telah merugikan orang. Tapi tidak Tetapi masalahnya begini.
Tetapi masalahnya begini, jangan takut dengan ancaman 9 tahun. Takutlah dengan bahwa Anda telah menzalimi orang yang sudah masuk dalam penjara seumur hidup. Perbaiki, kalau ada kesalahan dalam hidup ini, semua orang punya kesalahan. Mbak Elsa punya salah dalam hidup, saya punya salah, Anda semua punya salah. Perbaiki kesalahan itu, tegakkan kebenaran, dan jangan takut dengan ancaman itu. Tadi kan dibilang rekan lawyernya Pak Rudiana akan bukan lawyernya Pak Pitra. Akan kami lapor somasi. Jangan gentar kalau memang Anda benar. Kalau benar. Tapi kalau memang Anda sudah keliru dalam membuatkan statement-statement tadi, minta maaf. Apa yang disarankan oleh Fitra tadi, ya lakukan. Minta maaf, saya keliru. Tapi kalau Anda benar, yakin Anda benar bahwa inilah kebenaran dan ini kesempatan bagi Anda menegakkan kebenaran, no problem. Dah dihukum 9 tahun, bisa saja Anda tidak sampai 9 tahun, mungkin 9 bulan diberikan oleh hakim. Karena apa? Anda telah memperbaiki keterangan yang palsu. Anda mengambil resiko, bisa saja hakim meringankan. Dalam kasus Pak Sambo itu, yang menembak itu, bahkan dihukum sangat ringan. Karena apa? Dia telah mengungkapkan kebenaran. Nah, tapi ingat, ya, proses keterangan yang disampaikan, ini termasuk keterangan Anda barusan, proses yang keterangan yang diberikan oleh beberapa orang saksi tadi yang mencabut keterangannya tidak ujuk-ujuk. Karena apa? Keterangan mereka di ruang sidang itu telah menjadi fakta persidangan. Berdasarkan fakta persidangan inilah kemudian oleh hakim diolah bersesuaian satu dengan yang lain menjadi fakta hukum. Berdasarkan fakta hukum itulah kemudian diputuskan oleh hakim. Dan putusan itu sudah berkekuatan hukum. Sedikit lagi. Penting ini karena ujungnya kalimat di sini. Ini sudah menjadi fakta hukum dan menjadi putusan berkekuatan hukum tetap. Apakah ini dengan Anda memberikan keterangan di akta notarial merubah itu? Tidak. Tidak. Tetapi bisa berubah kalau misalnya tim lawyernya menjadikan ini sebagai bukti baru. Bukti baru nanti kan diperiksa mereka di sidang PK, di sidang tahap di pengadilan. Tingkat pertama, bukan langsung di MA ya. Diperiksa mereka di situ. Di bawah sumpah mereka memberikan keterangan, diperbaiki, dicatat oleh panitera semua, dikirim oleh majelis ke Mahkamah Agung. Berdasarkan itulah Hakim Agung akan memeriksa ini benar fakta baru apa tidak. Baik. Dengan somasi yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana, artinya Ibtu Rudiana pasti di sini punya bukti-bukti yang menguatkan pernyataan beliau tentunya kan ya Bu ya. Nanti saya ingin dalami soal itu usai jeda ya. Nanti kita juga lihat bagaimana laporan langsung dari PN Cirebon di segmen selanjutnya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kuasa hukum mantan narapidana Saka Tatal mempertimbangkan untuk menggugat Dede, saksi kunci kasus Vina dan juga Eki. Menurut pengacara dari Saka Tatal, Dede merupakan salah satu saksi yang membuat 8 orang ini ditangkap hingga masuk ke penjara. Ya, hal ini dikatakan oleh Titin Prialianti. Selain Dede, sejumlah saksi yang membuat Saka Tatal dan terpidana lainnya di penjara akan digugat juga. Kesaksian Dede membuat 8 orang ditangkap dalam kasus Vina Eki tahun 2016 silam. Nama saksi Aep dan juga Dede termuat dalam berkas putusan sidang pengadilan kasus Vina dan juga Eki. Dari keterangan orang tua korban Eki yaitu Rudiana, Aep dan Dede memberikan kesaksian soal sekelompok anak muda yang melakukan keributan pada Sabtu malam 27 Agustus 2016 di Jalan Perjuangan Cirebon. Nah, Rudiana dan beberapa rekannya kemudian membawa 8 orang, salah satunya adalah Saka Tatal ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi. Saka Tatal berulang kali menyatakan dirinya tidak bersalah hingga mengajukan peninjauan kembali atau PK. Nah, sidang PK Saka Tatal akan mulai digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu 24 Juli 2024. Dulu kan memang pernah dihadirkan tetapi diarahkan sesuai BAP gitu Pak. Kita juga sedang mempertimbangkan saksi-saksi lain yang kayak kemarin memang adanya kehadiran Dede yang tiba-tiba yang sebetulnya dulu kenapa 8 orang itu ditangkap? Karena ada pengakuan dari Dede dan Aep yang menyatakan melihat terjadinya kejar-kejaran, melihat pemukulan, dan menyebutkan secara spesifik siapa-siapa saja pelakunya. Kita juga sedang mempertimbangkan itu, apakah bisa dihadirkan atau tidak. Karena kalau misalnya Dede menyatakan dia tidak pernah melihat peristiwa tersebut, berarti apa yang terjadi di 2016 pada tanggal 27 Agustus itu memang tidak pernah terjadi. Jadi mudah-mudahan kita juga dengan tim sedang menggodok itu, apakah ada saksi-saksi, karena kan sekarang bermunculan saksi-saksi yang
awalnya kami begitu sulit mencari saksi, Mbak. Pemirsa, sidang PK Saka Tatal ini rencananya akan digelar esok hari di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 24 Juli 2024. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita akan bergabung bersama rekan kami Rehana Mezia. Rehana, selamat pagi. Silakan informasinya. Ya baik, selamat pagi Rati, Alfat, dan juga pemirsa. Jelang nantinya sidang peninjauan kembali terhadap mantan narapidana dalam kasus Vina dan juga Eki pada tahun 2016, yang kini adalah Saka Tatal masih terus dipersiapkan. Yang mana berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan, nantinya sidang juga akan dilaksanakan di esok hari pada tanggal 24 Juli 2024 pada hari Rabu di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Pengadilan Negeri Cirebon. Tepatnya pemirsa, kini sidang akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, yakni di ruang sidang utama ataupun di ruang sidang Cakra. Ada pula hingga saat ini informasi yang kami dapatkan adalah pihak dari Pengadilan Negeri telah menunjuk setidaknya ada 3 hakim dan juga 1 jaksa, di mana diantaranya untuk hakim sendiri ada Rizky Yudian sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian ada Galuh Rahma Esti dan juga Justisia Permatasari yang ditunjuk sebagai hakim anggota. Sedangkan untuk jaksanya sendiri yang ditunjuk adalah Bapak Asep Sudarsa. Informasi lainnya yakini memang tidak hanya itu, pihak Pengadilan Negeri juga telah mempersiapkan sedari kemarin bahkan hingga saat ini mengenai sarana dan juga prasarana jelang sidang yang akan dilaksanakan rencananya di esok hari pada jam 10 pagi. Yang mana Pengadilan Negeri Kota Cirebon ini juga kemudian telah berkoordinasi dengan Polres Cirebon untuk menjamin keamanan selama masa sidang ini berlangsung, dan diperkirakan Alfat dan juga pemirsa yang mana nantinya akan dihadiri oleh kuasa hukum dari Saka Tatal ada sekitar 10 kuasa hukum. Demikian informasi sementara dari Cirebon, saya kembalikan kepada Anda di studio di Jakarta. Baik, Rehana Meziah mengabarkan dari PN Cirebon jelang sidang PK Saka Tatal yang akan berlangsung pada esok hari. Saya ingin langsung ke Bu Elsa. Bu Elsa, kalau tadi kita lihat ada somasi yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana kepada 3 orang, Aep, Dede dan juga Dede Mulyadi. Artinya di sini Ibtu Rudiana punya argumentasi pasti untuk kemudian membantah apa yang disampaikan oleh Dede pada khususnya kemarin. Apa yang bisa membantah secara langsung pernyataan dari Dede ini mengenai kasus Vina dan juga Eki? Ya pasti kita punya bukti dan saksi ya. Yang jelas justru Pak Rudiana dan tim tahu bahwa tadinya kan dipikir kecelakaan dan sudah dikuburkan jenazahnya. Tapi karena ada kecurigaan motornya tetap bagus, helmnya bagus, handphone bagus, tapi kenapa anaknya hancur, lebur. Nah disitulah dia merenung ya, itu kan tanggal 27, 28 dikuburkan, 29 dia ngecek barang bukti, tanggal 30 dia merenung, terus sudah itu baru dia ingin melihat di lokasi tentang kecelakaan itu, ketemulah sama Aep sama Dede. Dia menanyakan di mana letaknya kecelakaan, kira-kira pernah lihat nggak? Nah itulah dapat cerita di sana, dan itu kan waktu dia menjelaskan kan ada tim itu kan bisa tidak bersaksi sendiri semua. Ya, tidak sendiri. Dan jadi pernyataan Dede yang mengatakan bahwa ia diarahkan keterangannya pada saat itu tidak kesaksian benar, karena justru kita kepolisian mendapat informasi dari mereka berdua ada itu, dan ternyata bukan itu saja, ada beberapa saksi lagi yang menjelaskan itu. Jadi bukan dari 2 ini kemudian dikuatkan lagi oleh saksi lain begitu. Dikuatkan lagi dengan beberapa saksi yang lain yang sudah kami jadiin klien kami ya. Dan kemudian dari 8 itulah diamankan di sana, cuman sebentar ya dari tim itu. Karena dari Polres Cirebon langsung ke langsung dipegang oleh Sarse Polda Jawa Barat. Sarse umum dulu. Yang kemudian setelah diinterogasi oleh Sarse umum, Pak Rudiana diminta untuk menjadi pelapor karena dia korban. Cuman dari tanggal 31, tanggal 3 sudah ditarik di Polda karena ternyata ada kelemahan, kecelakaan ternyata sebetulnya pembunuhan, karena itu didalami oleh Polda Jawa Barat.
diselesaikan oleh Polda Jabar sampai hari Saat ini. Oke, nanti saya mau ke Bang Jutek. Bang Jutek, walaupun sudah ada pengakuan bahwa Dede mengatakan sendiri ini memberikan keterangan palsu atas arahan Rudiana, tapi tidak serta-merta juga membebaskan para terpidana, tidak serta-merta juga ini harus ada proses cukup panjang sampai ingkrah begitu pernyataan Dede. Nanti akan seperti apa tanggapan Anda, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Ya, kita langsung menyambung pertanyaan ke Bang Jutek. Ini juga walaupun Dede sudah mengakui, tapi tidak serta-merta membebaskan terpidana lainnya dan juga prosesnya cukup panjang sampai nanti ingkrah begitu. Komentar Anda seperti apa, Bang Jutek? Singkat saja, terakhir. Baik, Mbak, betul. Bukti yang kami sampaikan kemarin ada pernyataan yang kami notariatkan, itu adalah untuk menjaga ketika nanti kami mengajukan PK, kami akan mengajukan itu menjadi novum, ya, supaya notaris yang menyaksikan tanda tangan itu asli, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan terhadap saudara Dede yang memberikan kesaksian. Kesaksian saudara Dede ini sangat penting buat kami ketika mengajukan PK. Satu hal tadi tentang berita bahwa dia akan dilaporkan, digugat, kenapa baru muncul setelah 8 tahun, menurut saya semua ada waktunya, Mbak. Ya, bahwa kalau kemarin-kemarin mereka munculkan pun belum tentu akan merubah keadaan seperti saat ini. Saat ini begitu sudah viral saja dan sudah ditangani begitu banyak tim saja, ini kami seperti menghadapi tembok-tembok tebal yang akan kami lewati. Tapi kita bersyukur satu tembok demi keadilan dapat kami lewati. Mudah-mudahan dengan waktu yang tepat saat ini, dengan situasi dukungan para media dan juga dari semua, mari kita ungkap kebenaran ini. Kita tidak mencari apa yang salah, siapa yang salah, tapi kita ingin menegakkan keadilan bagi terpidana dan juga merupakan klien kami. Kalau mereka tidak bersalah, segera ya kami akan proses. Kami masih mengumpulkan bukti. Mudah-mudahan ini cepat naik sidik. Ya, tiga LP yang kami layangkan, mudah-mudahan cepat naik sidik. Hari ini kami akan ke Barreskrim, kami akan gelar perkara. Paginya sebelumnya kami akan ke LPSK. Kami sudah akan diterima oleh komisioner LPSK pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Tentu sebagai kuasa hukumnya dari para terpidana, kami akan melakukan yang terbaik buat mereka. Demikian, Mbak. Baik, Bu Elsa, terakhir mungkin pernyataan terakhir kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Dede akan dijadikan novum oleh kuasa hukum dari para terpidana ini. Apa yang kemudian nanti menjadi tanggapan dari tim kuasa hukum itu? Karena kan memberatkan dari dan dipersiapkan juga apa? Ya, kami sudah mempersiap besok pagi akan membuat laporan terhadap Dede Riswanto, Ringga Akbar dan Dedi Mulyadi, dan kemudian kami memberikan satu balancing terhadap framing yang telah dibuat sedemikian rupa yang memberikan image ini klien saya adalah seorang korban yang sangat menderita, yang harusnya mendapatkan empati. Framing ini benar-benar luar biasa yang menyedihkan klien kami ya. Karena itu klien kami mencari keadilan dan kebenaran. Upaya-upaya hukum silakan, tetapi sesuatu yang menfitnah dan membuat framing korban menjadi seolah-olah menjadi suatu kriminal, itu benar-benar luar biasa dan kami akan lawan itu dan menjadikan balance. Baik, gitu. Terakhir Bang Nasrul, singkat saja. Ya, saya ingin menyampaikan himbauan kepada dua pihak. Pertama, orang tua. Yang namanya orang tua, didiklah anak dengan benar. Anda lihat ketika anak-anak tidak terdidik dengan baik, apa yang terjadi? Begitu banyak geng motor yang melain celurit segala macam. Apakah Anda, para ibu dan bapak, mau anak Anda menjadi seperti itu? Didik, kontrol mereka setiap hari. Lakukan bagaimana dia berteman. Jangan lepaskan anak, karena ada nasib orang lain yang terzalimi oleh anak Anda. Kemudian generasi muda, janganlah jadi generasi muda seperti bandit kayak begitu, bangga bisa itu. Rubahlah bagaimana terzalimi orang, ya, karena perilaku Anda. Dan terakhir, kalau itu hanya kita himbau kepada generasi muda dan orang tua, mereka tidak punya kewenangan. Anda loh, para aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, para pengacara, kita bisa berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Kapan lagi Anda ingin berbuat? Sekarang, Mbak Elsa,
ini pengacara senior sekali di wanita, dalam wanita Khasanah pengacara Indonesia wanita, beliau ada di ranking 5 besar untuk Indonesia. Bang Otto Hasibuan, Anda juga ketua Pradi, ya. Ayo sinergikan, komunikasikan dengan baik ini agar menemukan kebenaran. Jangan bertahan di titik masing-masing yang menyesatkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.